Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diasa Kapusoma, di channel saya ini. Bagaimana kabar dengan kawan-kawan semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang ada di dunia ini. Sebelumnya, pada video yang sebelumnya, saya telah memaparkan mengenai cara menggunakan atau mengenalkan mengenai komponen-komponen dasar pada sistem pneumatik di aplikasi FluidSim Vesto. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang ada mengenai FluidSim Vesto atau rangkaian pneumatik. Oke, yang dimana untuk soalnya itu di sini saya untuk pertemuan kali ini saya akan membahas untuk soal yang nomor 1, yang dimana dalam soalnya ini buatlah rangkaian silinder kerja ganda pneumatik dengan menggunakan jenis aktuator double acting cylinder. Adapun ketentuan rangkaiannya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 8 ketentuan. Yang pertama itu A plus B plus amin B min. Ketentuan kedua itu A plus B min amin B plus. Ketentuan ketiga itu amin B plus A plus B min. Lalu ketentuan yang keempat itu amin B min A plus B plus. Sedangkan ketentuan yang kelima yaitu B plus A plus B min amin. Lalu ketentuan yang keenam yaitu B plus amin B min A plus. Lalu ketentuan yang ketujuh yaitu B min A plus B plus amin. Sedangkan untuk ketentuan yang terakhir yaitu B min amin B plus A plus. Oke, langsung saja. Kalau begitu kita membuat rangkaian silinder kerja ganda pneumatiknya. Kita langsung pergi ke software FluidSim Vesto. Kurang lebih untuk softwarenya seperti ini. Nah, kurang lebih untuk tampilan software FluidSim seperti ini. Nah, gerakan pertama itu A plus B plus amin B min. Supaya kita mempermudah, kita akan menggunakan teks supaya selalu mudah untuk diingat. Di sini ketentuannya A plus B plus amin B min. Kita ubah fontnya supaya kelihatan. Jadi ukuran 16. Klik OK. Nah, ketentuan gerakannya sudah ada yaitu A plus B plus amin B min. Nah, A plus B plus amin B min. Oke. Karena di sini kita akan menggunakan jenis aktuator double acting cylinder, kita akan menggunakan jenis aktuator double acting cylinder. Dan sedikit catatan untuk teman-teman, karena di sini kita menggunakan dua variabel yaitu variabel A dan variabel B, maka kita di sini akan menggunakan dua aktuator. Maka pada soal pertama tadi dikatakan sebagai buatlah rangkaian silinder kerja ganda
pada pneumatik. Nah, karena kita menggunakan dua variabel, hal itu disebut sebagai rangkaian silinder kerja pneumatik. Oke, kita masukkan aktuator ya. Di sini saya menggunakan aktuator jenis double acting cylinder, serta ini merupakan distance rule atau jarak. Kita copy biar lebih mudah. Kita pasang di sini. Nah, jangan lupa kita kasih rule ya untuk distance-nya. Kita kasih untuk silinder A ini yang pertama A1 dengan posisi awal dan akhirnya itu 0. Nah, lalu posisi label keduanya itu A2 dengan posisi awal akhirnya itu 100. Kenapa 100 di 0? Karena posisi paling maksimal di kiri yaitu 0, sedangkan posisi maksimal kanan itu 100. Maka kita akan menggunakan posisi maksimal dari bagian kiri dan kanan. Nah, lalu ini juga sama, karena ini untuk silinder B kita kasih B1. Kurang lebih seperti ini B2, B0, B0, maaf ini 100, ini 100. Nah, lebih seperti ini. Lalu saya di sini akan menggunakan valve jenis 5/2. Valve 5/2 ini saya membutuhkan dua valve. Nah, ini seperti ini. Kita ataskan lagi. Nah, lalu jangan lupa kita atur untuk bagian kiri dan kanan, bagian kiri aktuatornya dan bagian kanan aktuatornya. Karena ini sebagai tempat lubang masuk angin dari kanan kiri, maka di sini saya ubah pneumatiknya menjadi yang ini. Kita gunakan pneumatik yang ini. Klik OK. Lalu jangan lupa kita tutup. Kita menggunakan terminator yang ini agar anginnya tidak keluar. Terminator ini itu sebagai penutup lubang angin. Ingat ya kawan-kawan. Ini juga kita lakukan sama seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan pneumatik ini. Pneumatik atau electrical. Kita klik OK. Jangan lupa untuk atur terminatornya. Karena biasanya murid atau operator pneumatik itu suka lupa dalam menyeting valve yang digunakan atau aktuator yang digunakan. Nah, lalu di sini saya membutuhkan valve 3/2 karena di sini ada 4 lubang angin, yaitu di valve bagian aktuator A itu 2 lubang angin, lalu valve bagian B 2 lubang angin, jadi totalnya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, pertama kita atur valve-nya, mekaniknya kita ubah jadi yang ini, relay. Lalu untuk pendorongnya itu kita menggunakan spring atau pegas. Lalu jangan lupa atur terminatornya pada bagian nomor 3. Nah, kita di sini membutuhkan 4, jadi kita copy saja 3.
Nah, kita posisikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita hubungkan. Nah, lalu di sini kan gerakannya pertama itu A+. Kalau gerakan A+ itu berarti angin berasal dari kiri. Kenapa? Karena ketika angin berasal dari kanan sini, maka angin akan masuk ke sini dan akan masuk ke sini sehingga aktor-aktor akan kedorong ke belakang. Nah, apabila angin masuk dari kiri, maka angin akan masuk ke sini dan ke sini sehingga aktor-aktor akan mendorong ke depan sehingga akan menjadi gerakan A+. Nah, lalu di catatan kita ini ubah dulu jadi push button. Ubah jadi button. Nah, sedikit catatan. Untuk button ini biasanya diserikan dengan gerakan pertama. Nah, karena gerakan pertama di sini itu adalah A+, maka kita serikan dengan posisi yang nanti akan menggerakkan A+. Nah, posisi kiri ini di sini kan akan gerakan A+, maka kita serikan dengan push button. Lalu jangan lupa kita butuhkan kompresor. Nah, lalu kita hubungkan ini juga, jangan lupa ini, lalu ini lalu ini. Nah, setelah itu langkah yang terakhir yaitu menentukan penempatan relaynya atau distance rule-nya pada relay yang ada pada valve relay ini, pada keempat valve relay ini. Nah, caranya yaitu untuk gerakan B, adapun rumus yaitu kita lihat gerakan yang terakhir. Gerakan terakhir ini B-min. B-min ini di mana gerakannya? Nah, gerakan B-min ini ada di sini. Nah, B-min ini posisinya di mana? Posisinya di B1 atau B2? Karena B-min itu mendorong ke belakang, maka posisi airnya itu di B1. Nah, B1 ini yang kemudian akan menggerakkan A+. Nah, maka di sini yang menggerakkan A+ itu relay yang bagian kiri, relay A bagian kiri. Maka di sini kita ubah labelnya menjadi B1. Nah, lalu ketika gerakan A+ sudah dilakukan, maka posisinya kan ada di A2. Lalu kita lihat A2 ini akan menggerakkan apa? Kita lihat gerakan kedua. Gerakan kedua ini menggerakkan B+. Nah, B+ itu gerakannya dari kiri atau kanan? Nah, gerakan B+ itu kan mendorong maju. Maka gerakannya dari kiri pada valve B. Nah, maka kita taruh di sini A2. Nah, ketika gerakan B+ ini telah aktif, maka posisi B+ itu posisi maksimalnya yaitu di B2. Nah, B2 ini akan menggerakkan gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga itu apa? Ya, gerakan ketiga itu amin. Maka gerakan ketiga amin kan berasal dari kanan valve A. Maka kita taruh sini. Kita kasih B2. Nah, maka sisanya ini adalah A1.
Nah, mari kita simulasikan. Kita atur slow motion biar ketahuan. Oke, langsung kita simulasikan saja. Oke, saya klik. Ini gerakan A+. Lalu gerakan kedua itu adalah B+. Gerakan ketiga yaitu A-. Dan gerakan terakhir keempat itu B-. Nah, kita coba lagi. A+, B+, A-, B-. Nah, kurang lebih untuk rangkaian A plus B min A min B min seperti ini. Oke, kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Kita beri warna terlebih dahulu untuk ketentuan yang pertama. Supaya kita beri warna merah, kuning aja. Yang mana tandanya ini sudah kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Nah, ketentuan yang kedua itu A plus B min A min B plus. Kita balik lagi ke fluid sim ya. Kita ubah ini. Tadi untuk gerakan ketentuan kedua itu A plus B min A min B plus. Oke. Rangkaian tetap sama. Rangkaian masih tetap sama. Lalu apa yang perlu kita ubah? Nah, yang perlu kita ubah itu posisi relay-nya, posisi relay dari setiap gerakan atau faktornya. Nah, kita lihat nih, seperti yang sebelumnya, rumusnya itu kita lihat gerakan yang paling terakhir lebih dahulu. Nah, pada rangkaian ini, gerakan paling terakhir ini kan B+. B plus kan posisi maksimalnya itu gerakan dorongan maju. Nah, ketika sudah maju posisi maksimalnya itu B2. Nah, B2 ini yang nantinya akan menggerakkan A+, gerakan pertama. Maka di sini kita ganti menjadi B2. Nah, ketika angin sudah masuk dan mendorong aktuator gerakan A+, nah, plus kan A2 nih posisi akhirnya, posisi maksimalnya. A2 ini yang kemudian akan menggerakkan B-. Nah, karena B- itu posisinya di sini gerakan anginnya, maka di sini kita ganti menjadi A2. A2. Nah, ketika gerakan B- sudah aktif, maka posisi maksimal B- itu ada di B1. Nah, B1 ini yang kemudian akan menggerakkan amin. Nah, amin kita taruh di sini. B1 kita taruh di sini. Lalu sisanya itu tinggal A1. Maka di sini kita masukkan A1. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba simulasikan. Nah, kita klik buttonnya. Gerakan pertama itu A+, gerakan kedua itu B-, gerakan ketiga itu A-, gerakan terakhir yaitu B+. Nah, untuk ketentuan yang kedua kurang lebih seperti ini. Pokoknya untuk teman-teman harus selalu diingat, rumusnya itu kita lihat untuk gerakan
Pokoknya dalam silinder kerja pneumatik, rumusnya itu kita lihat gerakan paling akhirnya itu apa. Nah, gerakan paling akhir ini ya nanti menentukan gerakan pertama. Nah, gerakan paling akhir ini kan nanti akan menentukan posisi relaynya. Nah, posisi relaynya ini yang kemudian menggerakkan gerakan pertama. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk ketentuan yang ketiga. Nah, ketentuan yang ketiga itu A min, B plus, A plus, B min. Nah, ketentuan yang kedua itu, maaf, ketiga itu A min, B plus,